damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiran manusia. Itulah yang menguasai hati, jiwa dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Horas. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan menjadi bekal rohani kita pada Minggu Populi yang diambil dari kitab Mazmur. Mazmur pasal 95 dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mazmur 95 dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi kita. Demikian firman Tuhan. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi Guru Baru keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembahnya, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti berlipat, seperti pada hari masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatan. 40 tahun aku cemburu kepada angkatan ini. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalan. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka akan masuk ke tempat perhentianku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berangkat dari topik minggu kita hari ini, menyembah Allah dengan segenap atau sepenuh hati. Saya yakin saudara-saudara yang ada dalam ibadah sore ini, bahwa kita semuanya yang ada di sini adalah karena kita semuanya punya hati. Amin. Kalau saya lihat ada wajah-wajahnya berseri-seri, pasti otomatis hatinya lagi bahagia. Amin. Apalagi yang dulu ditemanya pacarnya, pasti hatinya berbunga-bunga. Karena di dalam perjalanan hidup kita yang menggerakkan kehidupan manusia adalah berangkat dari hati. Walaupun kita tidak pernah melihat hati kita, tapi yang merasakan gedenya hidup ini, pahitnya hidup ini, bahagianya hidup ini, indahnya hidup ini, semuanya yang merasakan adalah hati.
Tidak pernah orang berkata, mataku jatuh cinta kepadamu. Tidak pernah. Pasti yang dikatakan, hatiku lagi jatuh cinta. Kami di gereja, itu ada yang bisa pilih ke gereja. Nah, makanya saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, makanya firman kopi minggu ini bagaimana kita menyembah sepenuh hati, dengan sepenuh hati. Berarti ada orang menyembah tidak sepenuh hati, atau ketika kita datang beribadah, atau ketika kita datang ikut pertanyaan atau kesentuhan doa, jangan-jangan badannya tubuhnya di gereja ini, tapi hatinya melayang-layang. Jangan-jangan adik-adik yang datang ibadah sore ini, tubuhnya badannya dilihat ke depan, tapi hatinya ke depan kosnya. Atau jangan-jangan adik-adik yang ibadah hari ini, tubuhnya di sini, hatinya tapi ke handphonenya karena dia sedang dimisal. Dia coba dulu handphonenya jangan bebek, jangan handphonenya. Orang yang pegang handphone selama 2 jam nanti akan diputuskan oleh pacarnya. Amin. Makanya dia handphonenya. Karena kita diajak oleh Tuhan menyembah dengan sepenuh hati. Apa alasan kita oleh satu Mazmur sehingga kita menyembah Tuhan? Apa alasannya? Kalau sama Mazmur di sini, dia menggambarkan berbagai alasan mengapa dia mengajak seluruh umat Tuhan, umat Israel, itu juga kita pada zaman ini, agar kita hidup menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Karena satu Mazmur di sini telah melihat, telah merasakan, telah mendengar bagaimana campur tangan Allah dalam kehidupan mereka. Ketika Tuhan Allah membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Bagaimana Tuhan Allah menuntut dengan penuh kasih dan cinta, bukan karena kekuatan dan kehebatan mereka, tapi karena kasih setia Tuhan. Kalau kita baca adik-adik kembali ayat 3, ayat 4 dan ayat 5, di situ dijelaskan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji adalah Allah yang betul-betul benar Allah, bukan Allah ciptaan manusia. Ada di dunia ini Allah yang diciptakan oleh manusia. Itu makanya Tuhan melarang. Kalau kita dikatakan di buku Taurat pertama, kedua, dikatakan di situ hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu kayu yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah dan dituruni. Jadi umat Tuhan, umat Israel dulu pernah juga begitu. Ketika Allah telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, Allah memanggil Musa itu Gunung Sinai untuk menerima hukum Taurat yang ke-10 yang dituliskan dalam 2 buah. Namun bangsa itu mengumpulkan emasnya masing-masing. Setelah emasnya mereka terkumpul, mereka membentuk patung bergambar seekor singa dan mereka menyembah patung itu. Bayangkanlah makhluk hidup menyembah orang mati, makhluk hidup menyembah benda mati. Di mana logikanya dalam begini? Sering manusia menciptakan Allah sendiri yang dia anggap bisa menyelamatkan, bisa menolong, bisa menghibur. Makanya banyak orang menyembah patung. Ada menyembah batu, menyembah di tempat-tempat yang lain. Itulah makanya sang pemazmur berkata di ayat 3, sembahlah Tuhan Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Jadi Allah yang kita sembah, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah yang datang dalam Yesus Kristus, dialah Allah yang besar yang mengatasi segala Allah. Tidak ada Allah selain Allah yang kita sembah di dalam Yesus.
puncak gunung-gunung pun kepunyaan Tuhan. Kepunyaan Allah, Dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya Allah yang membentuknya. Makanya dia masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Tuhan menjadikan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dikatakan termasuk ini, itulah yang dia alami, yang dia saksikan, bahwa yang menciptakan segala-galanya adalah Tuhan Allah, termasuk kita manusia. Pernahkah adik-adik merasa memuji Tuhan ketika adik-adik gendang telinganya itu diceritakan oleh Tuhan? Pernahkah kita memuji menyembah Dia kagum kepada Tuhan? Diberikan di sini ada Allah di telinga kita ini, luar biasa, sehingga telinga kita ini bisa membedakan suara cewek dengan suara cowok. Ada dari sini punya telinga tidak bisa membedakan suara cewek dengan suara cowok. Seandainya telingamu tidak punya sensor diberikan Tuhan, kau kira cewek itu tidak boleh cewek orang lain, bahaya dia. Maka luar biasa Tuhan. Tahu mendengarkan suara istri kita dengan istri tetangga. Coba kalau tidak tahu mana sensor di sini, bahaya. Tapi Tuhan itu luar biasa menciptakan kita, luar biasa mendesain. Tidak ada seorang pun desainer yang sampai saat ini bisa mendesainer seperti kita manusia sempurna dikasih mata dua. Maka ini juga ada sensornya, ya. Entah berapa megapiksel, maka kita ini aman yang tak bisa membedakan cewek dengan laki, perempuan dengan. Coba kalau kau punya mata, tidak bisa membedakan laki-laki dengan perempuan, apa yang terjadi? Bahaya lah. Dikirain laki-laki ataunya perempuan. Coba kalau kita cewek bersama di sini, dia duduk di tengah cewek, karena dia merasa yang samping dia itu cewek laki-laki, padahal dia laki-laki. Karena apa? Luar biasa. Makanya dikatakan sembah Dia. Namun dikatakan saudara-saudara, menyembah Tuhan itu tidak cukup hanya dari segi itu. Jadi banyak orang ketika menyembah Tuhan, haleluya, tepuk tangan sampai angkat kaki. Tapi mulai dari kebaktian, kakinya kosong. Ketika dia mau memindahkan keretanya, langsung dipotong kawannya. Atau ketika dia tersenggol sedikit, langsung marah dan mati. Padahal dia baru pulang dari ibadah dan memuji Tuhan. Itu makanya Tuhan Yesus, kalau kita baca hari-hari, ada yang bawa Alkitabnya di Matius 15. Di Matius 15 Tuhan Yesus juga berbicara orang yang datang beribadah, tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Tuhan Yesus berkata demikian di Matius 15 ayat 8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Jadi sering umat manusia atau sering kita beribadah, memuji Tuhan, menyembah Allah dengan bibir kita, dengan suara kita, tapi hati kita menjauh dari Tuhan. Oleh sebab itulah hati ini yang perlu. Bagaimana setiap orang yang percaya memiliki hati yang indah, inner beauty. Dunia ini habis waktu, habis tenaga, habis materi, hanya sering berpermak dari uang. Makanya toko-toko salon, tempat-tempat salon paling laris pada masa kini. Salon rambut yang hitam jadi merah, salon rambut yang hitam jadi hitam, yang
Tapi begitu larisnya alis palsu dan alis ini sekali ini lawaran, kalau bertingkat lawaran. Padahal Tuhan sudah mendesain dengan baik. Makanya hati-hati nanti waktu kondisi datang, katanya, kau dulu ceritakan kami habis katanya. Sekarang kenapa habis lain? Ada itu. Makanya sebetulnya apa ya? Ada. Itu yang pasti. Tidak ada sehebat yang lain selain kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan hati perlu didesain agar hati kita ini tidak selalu menjauh dari Tuhan. Karena apa yang terjadi dalam hidup kita, apa yang terjadi di kampus, apa yang terjadi di tempat kos, semuanya itu berangkat dari hati. Makanya hati-hati dengan hati. Yesus berkata di Markus 7 ayat 20 sampai 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran yang jahat. Dari hati orang timbul percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kejiran, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kegebalan. Semuanya itu kata Tuhan Yesus itu yang membuat orang menjadi najis. Bukan makanan yang masuk ke dalam mulut membuat orang menjadi najis, tapi yang keluar dari mulutnya. Karena apa yang keluar dari mulut kita, semuanya itu berasal dari hati. Makanya hati-hati dengan hati. Ketika adik-adik mencemooh teman kosmu, itu berangkat dari hati. Ketika adik-adik merasa iri, cemburu, dengki, melihat keberhasilan saudaramu, berarti yang ada di dalam hati itu adalah iri dan dengki. Namun ketika di dalam hatimu ada kedamaian, ketika di dalam hatimu ada cinta kasih, ketika di dalam hatimu ada kata-kata yang manis, itulah yang keluar. Makanya hati itu adalah gambaran hidup manusia. Kalau manusia sedih, makanya dibebaskan hatinya, dia punya persoalan, makanya dia sedih. Itulah makanya kalau Bapak Ibu Saudara membaca Amsal 17 ayat 22 dikatakan hati yang gembira adalah obat yang mati. Jadi kalau bukannya bersedih-sedih, kalau wajahnya glowing, karena hatinya dari bahan. Ketakuan itu. Bagaimana pun tebal make up-nya, bagaimana pun tebal lipsticknya, kalau hatinya sedang galau, wajahnya itu tidak pernah kelihatan bersih. Itulah makanya Tuhan berkata sembahlah Tuhan dengan seluruh hati. Karena dalam hati inilah yang menggerakkan hidup adik-adik. Kalau adik-adik rajin belajar, itu karena punya hati yang digerakkan oleh Tuhan. Ada orang yang malas, bangun terlambat, tidur terlambat. Bahkan yang paling susah menjadi mahasiswa-mahasiswi, ada juga yang malas sampai mandi. Malas mandi. Kalau ada yang sambil itu rasa aromanya dan lain, berarti puasa 3 hari ke mandi. Malas. Karena apa? Hatinya malas. Dan satu-satunya yang bisa menyembuhkan penyakit ini adalah ayat firman Tuhan. Firman Tuhan. Makanya ketika kita mendengar firman Tuhan, disitulah firman Tuhan itu menyiram hatimu, siraman rohanimu. Oleh sebab itulah orang yang menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, dia akan berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tergantung bagaimana
itu dimulai hari ini. Hanya orang yang menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, hatinya digerakkan oleh Roh Kudus, tidak digerakkan oleh roh yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dampak ketika kita menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, Sang Pemasmur menyatakan di ayat 8, ayat 9, ayat 10, orang yang menyembah Allah karena dia sudah mengaku bahwa Allah itu adalah Tuhan pencipta dan yang memberikan segala kasih karunia bagi hidupnya. Kalau kita bisa hadir di sini, itu adalah karena karunia Tuhan. Kalau adik-adik saudara-saudaraku bisa duduk mahasiswa belajar, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi semuanya itu adalah karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita pulang selesai menyembah Tuhan, dikatakan di ayat 8, janganlah keraskan hatimu seperti meribah, seperti pada hari masa. Pernah melakukan orang Israel yang telah dituntut Tuhan Allah keluar dari perbudakan Mesir. Di masa dan di meribah, mereka menjumpai Tuhan. Mereka marah kepada Musa, seolah-olah Tuhan itu menuntut mereka untuk membawa mati. Makanya Tuhan menunggu mereka. Dikatakan Tuhan, 40 tahun aku suruh kepada angkatan ini, maka kataku mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalan. Sebab itu aku bersumpah dalam mukaku pada Tuhan, mereka akan masuk ke tempat perjanjian. Ini juga adalah peringatan bagi kita. Ketika kita menyembah Tuhan dengan seluruh hati kita, makanya jangan keraskan hati. Karena ketika engkau memiliki hati yang baik, hati yang digerakkan oleh Roh Kudus, dan kau dalam hidupmu menyembah Dia, Dialah yang akan menuntun, memberkati di dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Yang terakhir, kapan dan di mana kita menyembah Tuhan Allah. Itulah percakapan Tuhan Yesus tadi dengan perempuan Samaria di episode kita ini, Yohanes 4. Bagi orang Samaria dan orang Yahudi, menganggap Tuhan Allah itu hanya bisa disembah di Yerusalem, di Bukit Sion, dan di Bukit Gerizim, di kota orang Samaria. Allah itu terikat kepada tempat dan waktu. Namun Tuhan Yesus mengajari, menjelaskan bahwa Allah itu bisa disembah di mana saja. Dan sudah tiba saatnya, kata Tuhan Yesus, akulah itu Mesias. Perempuan Samaria itu bahagia. Dia orang berdosa, namun Tuhan Yesus menyambut dan menerima dia. Sudah tiba saatnya orang tidak lagi menyembah di dalam atau di bukit sana atau di tempat sana, yang punya hati terikat kepada tempat. Namun kata Tuhan Yesus, Allah itu adalah Roh. Allah itu adalah Roh. Sehingga setiap orang ketika dia berdoa dalam roh dan kebenaran, di situ dia dapat menyembah Tuhan. Artinya di rumah juga bisa menyembah Tuhan. Di tempat kos bisa menyembah Tuhan. Ketika kita melakukan kejahatan di tempat kos kita, saat kita melihat ke atas, ada Tuhan. Tapi yang dilihat di kanan dan belakang ada orang. Tahunya ada di situ Tuhan hadir. Allah yang imanen dan Allah yang transenden. Dia jauh di surga, tapi di mereka bahkan masuk ke dalam hatimu dan hatiku.
ziarah wisata rohani di Yerusalem. Itu adalah hal yang baik kalau ada doa kita. Mudah-mudahan kita semua yang ikut ibadah sore ini suatu saat kita bisa wisata rohani di Yerusalem. Amin. Tapi jangan anggap Tuhan Yesus, Tuhan bisa ditemui hanya di Yerusalem. Tidak. Ada orang yang berdoa, berpikir kalau kita berdoa di Sumerame, kalau Tuhan Yesus sedang di Mandala, jadi nanti kita ya. Atau ketika kita berdoa di Indonesia, apakah Tuhan Yesus mendengar doa yang berdoa di Inggris atau di Eropa? Orang yang memahami Tuhan Allah itu terikat kepada tempat, dia akan sesat. Tapi Allah itu pakainya roh, nefes, roh, ruah, sama seperti angin. Tidak bisa kita lihat dari mana mau ke mana. Tapi ketika angin berhembus-hembus, kipas angin itu menembus, suasana yang panas menjadi sedap. Ketika kita berdoa, ketika kita memuji, ketika kita berseru, di tempat kosong itu dia datang menyampaikan bahwa ini. Makanya kau dikuatkan, ditenangkan hatimu, diberikan yang kau motivasi. Makanya menyembah Tuhan bisa di tempat kos, bisa. Menyembah Tuhan bisa di tengah jalan, bisa. Tapi jangan jadi kau menyembah Tuhan kalau lalu berdiri di tengah jalan, nanti tak akan mengisi kau. Kami bisa berdoa Tuhan, kami bergerak ini temani, ya Allah, puji musim baik kau, berjalan dengan baiknya. Ketika dia mau belajar di kampus, di situ dia berhubungi dengan Tuhan, aku disembah. Aku sudah diberi kampus. Bahkan mau tidur, setiap anak kos ingat mau tidur berdoa, jangan begadang. Nanti sakit paru-paru, sakit tipes, tamat dia sampai mana? Sudah sakit-sakitan. Belum kerja secara yang pertama sehat jasmani dan tidak ada gunanya tahu sarjana kalau sudah dinaik divisi karena tidak banyak begadang. Sering saya lihat, sering saya lewat dari tempat kos. Kadang-kadang sudah lewat jam 12, tapi masih ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan kalau terjadi yang diobrolkan atau masa depan. Amin. Nah itu aja ini. Ketika kita menyembah, di mana pun dia hadir, di situ dia beserta kita. Itulah minggu Okuli. Okuli artinya makanku tertuju kepada Tuhan. Ketika kita punya persoalan, ketika kita punya masalah, ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, ketika kita menyembah memuji Dia, makanku tertuju kepada Dia Tuhan. Di situ Tuhan itu mendengarkan kita. Di situ Tuhan itu menolong kita. Di situ Tuhan itu membantu dan memberkati kita. Itulah yang membuat hati kita termotivasi. Itulah yang membuat hati kita semangat. Karena yang menyemangati, yang luar biasa adalah Allah di dalam Roh Kudus. Ketika Allah dalam Roh Kudus, kita terima di dalam hati kita. Itulah yang menggerakkan kita saudara-saudara. Itulah yang membuat kita merasakan hidup ini di tengah-tengah perjuangan, di tengah-tengah kesulitan, selagi hatimu dan hati kita didiami oleh Allah Roh Kudus. Tidak akan perlu kita khawatir, karena dikatakan Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang besar, Raja yang besar, Raja yang menciptakan langit dan bumi. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Sehingga untuk melanjutkan perjalanan hidup kita, pada minggu hari ini dikatakan sembahlah Dia dengan hatimu, sembahlah Dia dengan segala totalitas jiwamu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau engkau telah melihat, merasakan karya Tuhan Allah dalam hidupmu, kalau saya hari ini bisa seperti ini, adalah karena kasih Tuhan. Oleh sebab itu, bersyukurlah selalu kepada Tuhan. Pujilah dan sembahlah Dia. Selamat menyembah Tuhan
dengan